Miris dan sedih rasanya jika sebuah villa dan tempat wisata yang sudah bergerak sejak tahun 2000 di kawasan Sentul Bogor pada akhirnya dibiarkan kosong lantaran sepi pengunjung yang diakibatkan pandemi berkepanjangan dan membuat sosok astral yang tertidur seolah kembali menghantui tempat ini. Udah lama sih ya, ini hampir 5 tahun udah nggak bergeraknya sebenarnya. Ya, hampir 5 tahun sudah tidak aktif lagi ya untuk penggunaan villanya ini. Tak dapat dipungkiri, sosok astral yang dikenal sebagai kakek Uncang kini kerap memperlihatkan eksistensinya kembali selama 5 tahun belakangan di area sekitar villa. Dengan perawakan layaknya seorang kakek tua dengan tongkat dan rambut yang panjang yang kerap dirasakan oleh para penjaga villa. Iya, cuman ada jenggotan gitu kan, terus rambutnya gondrong gitu. Bukan tanpa alasan, sosok kakek Uncang mengacu pada sebuah mitos bahwa dulunya terdapat seorang leluhur yang hilang dan lenyap. Seakan ditelan bumi tanpa ada penemuan jasad, yang mana diperkirakan usianya sudah lebih dari 100 tahun, di mana kerap memasuki siapapun yang tak menawarkan makanan atau minuman, serta hasil bumi yang dipanen di area sekitar villa. Itu namanya Aki Ucan. Dulunya dia nggak mati, nggak meninggal, cuman dia menghilang. Sekarang lebih dari 100 tahun. Cuman kalau lagi makan, lagi apa, kalau nggak tawar-tawar suka ada yang ikut gitu. Iya. Sebuah peristiwa penemuan mayat lelaki misterius di dekat sungai seraya ikut menambah kesan mistis dan angker yang kini hanya dirasakan oleh para pekerja villa. Pokoknya udah ketahuan, udah ada tergeletak di kali, tangannya terikat. Lantas, apakah malam ini kami mampu menguak siapa sebenarnya kakek Uncang tersebut? Hingga apa yang menyebabkan sosok tersebut kembali menebar teror dan katanya dengan peristiwa penemuan mayat misterius yang belum lama berselang. Ada sosok visi Kananda. Entah apa yang membuat Den Ananda sudah berlari di awal. Yang pasti rasa sesuatu mencoba menyambut kehadiran kami. Kananda. Oke, jadi awalnya emang aku datang ke sini dan menuju salah satu lokasi, tapi tiba-tiba tuh Kananda langsung lari ke salah satu bangunan, bisa dibilang tuh bekas kandang di tempat ini, dan aku nggak tahu kenapa Kananda lari ke sana dan Kananda tuh langsung kaget pada saat ngelihat sosok di tempat itu gitu. Kananda. Pelan-pelan. Awas. Hati-hati Kananda. Tasya, tadi pas kita jalan, itu bener-bener cepet banget, kilasannya cepet banget. Tapi yang jelas ada sosok ini, sosok dari bagian leher dengan ada lingkaran hitam banget di bagian sini bawah dagu sampai ke atas, berambut gondrong panjang, matanya itu tertarik seperti melebar ke samping, dan organ dalamnya mengeluarkan darah tanpa ada baju, tidak ada kulit, tidak ada daging, tidak ada badan, jadi benar-benar cuma kepala dengan organ dalam yang terbang. Oh, oke. Sebentar, sebelumnya. Kok bisa ada sosok ini di sini, Kak Fris? Jadi, atau Kananda? sosok ini adalah, tadi sempat saya komunikasi sedikit. Sosok ini dulunya adalah penganut salah satu keilmuan. Ilmu hitam. Bisa kita bilang ilmu hitam. Diam situ. Salah satu ilmu hitam. Dan dia emang menjelma seperti yang tadi visi kasih tahu soal sosoknya seperti apa. Nah, dia sempat memakan bagian tubuh kambing yang ada di sini dulunya, visi. Hewan peliharaan, hewan ternak ataupun tidak ternak, atau hewan-hewan sekitar sini, Hewan liar pun ya, memang menjadi makanan dia. sosok ini. Tapi dia bilang, ada suara ya? Iya. Hati-hati, Kak Frisik. Sosoknya sekarang seolah-olah kayak ngumpet aja gitu. Ngumpet di sela-sela kayu yang ada di dalam.
Tapi Fasya, dia bilang dia memakan organ dalam sesuatu yang bernyawa. Mungkin bisa aku simpulin, bukan hanya hewan kan Anda. Pasti ada hal lain juga. Tapi kayak saya melihat visual kayak tubuh manusia yang sempat dia makan juga pada saat itu. Sebelumnya ya, sebelum lebih jauh lagi, tapi sosok ini tuh asalnya dari mana Kak Frisly? Kalau asalnya sih menurut aku tetap dari tempat ini, memang dari dulu. Karena ya aku bilang, dia terbiasa memakan sesuatu yang bernyawa. Apalagi kalau tadi sempat kita bahas tentang hewan, menurutku nggak cuma hewan Fasya. Pasti ada kaitannya sama kita. Makanya tadi tuh bener-bener sekilas dan itu cepet banget. Cepet banget tadi. Sama teman saya di sini, saya kan ada melihara kambing. Lihat ke kandang, kok kambingnya nggak ada. Ternyata saya cari ada di sungai itu, tinggal ininya doang nggak ada, perutnya nggak ada, udah hilang. Oke. Terus dia mengganggu di tempat ini Kak Frisly atau Kananda? Iya. Kananda! Ya Allah. Kananda! Tak ingin terlepas dari sosok tersebut, dan Ananda bergegas mengejar sosok ini kembali ke belakang kandang. Mana? Oke, teman-teman. Kananda sedang berkomunikasi dengan sepertinya sosok yang lain. Kak, Kananda sini aja Kananda. pelan-pelan. Gak apa-apa Fasya, tetap jaga jarak. Karena memang sebenarnya kenapa dia lari ke sini, yang aku lihat itu adalah ini kan memang kandang hewannya itu Iya. di bawahnya ada sekat lagi ya. Betul. Fasya ada ruang. Ada lagi. ruang. Ketika dia sudah memakan organ dalam dari hewan itu, dia akan membuang jasadnya itu tidak jauh dari tempat ini, tapi dia akan mengumpat, kayak dia ngumpet dari terlihatnya mata manusia, dan itu bisa beberapa jam di bawah sini. Jadi Angin langsung kenceng banget sih Kak, angin langsung kenceng banget sih kita bahas Secara dia. tiba-tiba. Jadi ini sosok tadi sempat mengganggu tim kita juga. Salah satu tim kita juga, dia bilang, aku ingin mengambil nyawa dia. Nyawa? Dia bilang, makanya pada saat dia sempat kesini, ke tengah-tengah pohon pisang itu dia bilang, saya ingin mengambil nyawa teman kamu. Saya bilang, tidak bisa. Tak dapat dipungkiri, sebelum penelusuran dimulai, salah satu kru mengalami gangguan hingga akhirnya bisa diatasi dan kembali kondusif. Oke, tapi sosok ini sendiri itu ada hubungannya nggak sama kakek Uncang? Kakek Uncang. Apa hubungannya? Ya. Biar dikomunikasiin dulu kali ya Fasya. Jadi makhluk yang di belakang kita ini adalah sosok yang dulunya itu bisa kita bilang satu padepokan, tapi Perguruan. punya ilmu. Beda ilmu. Jadi salah satu padepokan tapi berbeda ilmunya. Melainkan dia sosok yang mempunyai ilmu hitam. Sedangkan kakek yang kita mau ketahui itu adalah sosok ilmuwan putih. Diam. Apa hubungannya kamu sama mayat yang di sana? Ini jangan kaget ya Fasya. Setiap kali ada komunikasi akan ada bentuk Kak. Entah itu perubahan suhu atau juga angin. Karena dari tadi angin yang benar-benar kencang banget cuma di daerah kita. Tapi di sekeliling sini tidak ada angin. Benar-benar hening. Karena sebenarnya sosok ini mungkin tidak berharap kalau kita baca secara gamblang ya Fasya. Tapi memang benar adanya dengan sosok yang tadi aku bilang matanya melebar. Lidahnya juga seperti terbagi ya Kak. Kayak panjang. Kayak lidah ular. Iya, panjang. Dia kayak apa? Panjang sekali gitu. Dan dia visi pas ya. Dia sempat Kak. gede sekali anginnya. Dia sempat dulu ada yang sempat meninggal di bawah itu, dia juga yang kayak menjilati. Jadi kepalanya itu dijilati sama dia. Iya, tapi memang benar kayak yang dibilang Kananda, Kak Frisly, di tempat ini tuh belum lama baru ditemukan mayat Tanpa identitas. tanpa identitas. Laki-laki. Betul. Dan apakah sosok ini ada hubungannya dengan
mayat itu. Ya, dia bilang dia ngomong komunikasi tadi sama saya, dia bilang saya yang menjilati kepalanya dia pada saat dia sudah tidak ada. Nih, tiba-tiba gerak sendiri. Kencang banget. Iya. Oke. Nggak apa-apa Fasya, karena lagi-lagi itu bentuk komunikasi ya kak. Iya. Tapi kita nggak bisa langsung percaya sama sosok ini karena sifatnya dia itu bener-bener manipulatif. Jadi menurut aku kita memang perlu explore lagi tempat ini untuk menemukan sosok kakek Uncang yang mungkin nanti kita juga bakalan dapat beberapa cerita bahkan dari sosok penemuan mayat yang tanpa identitas itu sih Fasya. Tapi untuk sekarang ini banget, sosok itu lagi ngapain dan lagi ada di mana Kak Frisly atau Kananda? Sosok di situ Ini ya. Dan dia berputar aja. Berputar di atas ini gerombolan pohon pisang ini. Jadi dia melayang pas ya, melayang. Tapi ini pohon dia hanya Muterin pohonnya itu aja. Oke. Angin kencang lagi. Terus juga kondisi ususnya itu, organ dalamnya itu seperti membusuk di bagian bawah, jadi hitam. Dengan tetesan-tetesan darah, dan menurut aku ini sosok pertama yang kita temuin dengan lumayan aneh sih Fasya. Mungkin karena ada ikatannya dengan ilmu hitam yang dia anut ya kan Anda. ya Iya bener. hanya di sini aja. Akhirnya dia hanya di sini aja. Oke. Lihat seramnya itu. Oke, yuk kita coba jalan lagi tuh sih. Aku duluan kali ya, aku. Dia sudah